ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Itu bisa direkam, bisa record juga. Udah mantap. Baik, ikhwani wal akhwat fillah rasyadakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas persoalan yang berkaitan dengan husnul ada. Kami beri judul hakikat husnul ada dalam tilawah. Ada berapa kata nih? Hakikat, husn, al-ada, dan tilawah. Hakikat artinya apa? Hakikat artinya apa? Nggak tahu, paling tahu. Hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Serapan dari bahasa Arab ya. Dikata hak, hakiki, hakikiyun, keadaan yang sebenarnya, bukan majaz. Lawan dari majaz. Majaz itu kan keadaan yang tidak sebenar. Kemudian tilawah. Tilawah udah pada paham ya? Berasal dari kata tala yatlu tilawatan. Artinya adalah ittaba'a yattabi'u ittiba'an wa fil makna qara'a yaqra'u qira'atan. Maknanya bisa bermakna mengikuti atau membaca. Maksudnya di sini tentu saja adalah membaca Al-Quran. Keadaan yang sebenarnya dari istilah husnul ada ketika membaca Al-Quran. Hakikat sudah kita pahami, tilawah sudah kita pahami. Sekarang husnul ada, inilah yang akan kita gali, inilah yang akan kita kaji. Apa sih arti dari husnul ada? Apa makna dari husnul ada? Bagaimana keadaan yang sebenarnya dari istilah ini? Baik. Husnul ada berasal dari dua kata. Al-husn dan al-ada. Al-husn dan al-ada. Al-husn, hasana, hasuna, artinya adalah baik atau kebaikan atau kecantikan atau keindahan atau elok. Ini makna dari kata al-husn. Husnul ada. Adapun al-ada secara bahasa bermakna penunaian, pengamalan, pelaksanaan, dan juga kata yang semisal dengan. Maka misalnya ketika kita ingin mengatakan aqama, yuqimu, iqamatan, iqamatus shalah, maka juga kita bisa mengganti dengan ada shalah. Iqamatus shalah bisa juga kita ganti dengan ada shalah. Atau at-tanfidh, ya, melaksanakan. Husn, kebaikan, al-ada, melaksanakan. Gimana maksudnya ini? Kebaikan pelaksanaan, kebaikan penunaian, kebaikan amalan, atau kayak gimana? Nanti akan kita bahas. Sehingga secara bahasa, ini baru melihat dari sudut pandang bahasa saja, yang dimaksud dengan husnul ada itu adalah menunaikan sesuatu dengan baik. Atau melaksanakannya dengan elok, dengan indah. Dan ini bisa berlaku pada amalan apapun. Berarti bisa kita katakan husnul ada fis sholah. Melaksanakan sholat dengan baik. Husnul ada fil haji. Melaksanakan haji dengan baik. Begitu. Itu adalah istilah husnul ada. Jadi kalau ada yang bilang husnul ada, atau kalau ada yang bertanya husnul ada itu artinya apa? Melaksanakan dengan baik. Melakukannya dengan baik. Itu adalah makna dari husnul ada. Sebagaimana perkataan Az-Zabidi
dalam Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Adapun berkaitan dengan tilawah atau husnul ada dalam tilawah, maka artinya berarti apa? Husnul ada dalam tilawah. Berarti bagaimana? Bertilawah Al-Quran dengan tata cara yang baik. Membaca Al-Quran dengan baik. Membaca Al-Quran dengan elok. Membaca Al-Quran dengan indah. Sebagaimana perkataan dari Az-Zabidi dalam Tajul Arus, wa yuqalu huwa hasanal ada. Kalau misalnya dikatakan orang ini kok bagus adanya, bagus al-adanya, kapan seseorang disebut seperti itu? Idza kana, kalau dia itu hasana, baik dalam ikhrajul hurufi, baik dalam mengeluarkan setiap huruf min makharijiha, dari tempat-tempat keluarnya. Itulah disebut baik. Jadi kapan seseorang disebut punya husnul ada dalam tilawah? Saat dia bisa mengeluarkan setiap huruf hijaiyah dengan baik. Logika sederhananya berarti kalau bacaan tilawah kita ingin mencapai derajat husnul ada, apa yang mesti pertama kali dipelajari? Makharijul huruf. Makharijul huruf, jangan yang lain dulu. Sayangnya kalau di negeri kita belajar Al-Quran itu jarang yang mempelajari makhraj dulu. Karena dinilai levelnya berat. Makanya belajarnya apa dulu? Hukum dulu. Karena lebih mudah. Gak masalah. Ini masalah metode saja. Mana yang lebih didahulukan. Yang jadi masalah, banyak orang yang sudah belajar hukum berhenti. Nggak belajar makhraj. Makanya banyak orang yang tahu idhar, idgham, ikhfa, iqlab, tapi nggak tahu makhrijul huruf. Ya kan? Di Indonesia begitu. Kalau kita belajar tajwid, belajarnya apa? Hukum, nun, sakinah, dan tanwin, kan? Bukan belajar makhraj. Padahal husnul ada itu adalah makhrajnya dulu yang dilihat. Begitu. Al-Imam Al-Khawani mengatakan, ayal qari al-Qur'ani ahsin ada'ah. Ini perintah. Wahai para pembaca Al-Quran, ahsin. Kalau husn itu baik, kalau ahsana yuhsinu. Ahsin artinya perbaikilah. Perbaikilah. Ayat qari al-Qur'ani ahsin ada'ahu. Wahai para pembaca Al-Quran, perbaikilah ada'ahu. Tata cara melaksanakannya. Maksudnya gimana? Tata cara membaca Al-Quran. Jadi diperintahkan oleh para ulama. Membaca Al-Quran yang baik itu diperintahkan oleh para ulama. Ahsin ada'ahu. Kenapa? Kita mesti mentahsin ada kita dalam tilawah. Yudha'if lakallahul jazil. Agar Allah melipat gandakan balasan atau melipat gandakan pahala minal ajri dari balasan yang diberikannya kepadamu. Jadi dapat pahala ternyata. Mana dalilnya? Kalau ahsin al-ada itu mendapatkan pahala. Di antaranya ayat yang sudah kita hafal bersama. Yang paling populer dalam ilmu tajwid atau tahsin. Apa ayatnya? Warattilil Qur'ana tartila. Kalau belajar tajwid, belajar tahsin, pasti ngomongin ayat itu. Warattilil Qur'ana tartila. Terlepas para ulama beda pendapat mengenai maknanya, tapi para ulama sepakat salah satu maknanya adalah memperbaiki huruf-huruf ketika membaca Al-Quran. Berarti ketika Imam Al-Khattani mengatakan ahsin ada'ahu, artinya apa berarti? Perbaikilah makharijul hurufnya. Perbaikilah lafalan hurufnya. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Jamal Sharaf ketika menjelaskan bait ini. Yahuthun nazim, bahwasanya an-nazim itu artinya adalah orang yang menulis syair. Yahuthu, memberikan motivasi qari al-Quran kepada para pembaca Al-Quran ala husnil adai, untuk memperbaiki adab mereka. Hatta sampai yudha'ifallah,
sampai Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan lahul ajr, baginya pahala. Lalu kemudian beliau mengatakan, li'anna tajwidal Qur'an, karena sesungguhnya mentajwidkan Al-Qur'an, wa ada'ahu, dan melaksanakannya dengan baik, kama muttabi'an, sebagaimana kita mengikuti para ulama terdahulu, sunnah. Jadi itu adalah bagian dari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahus sawabul azim. Begitu. Jadi yang namanya mentajwidkan Al-Quran, atau dengan bahasa lainnya mentahsin ada kita, itu adalah muttabi'an sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya ada orang sekarang ini kan lagi rame istilah kembali kepada sunnah, ada sholat sesuai sunnah, puasa sesuai sunnah, haji sesuai sunnah. Yang belum ada apa nih? Membaca Al-Quran sesuai sunnah. Ini belum ada nih. Harusnya ada. Harusnya. Kalau kita perhatian terhadap tata cara sholat, terhadap tata cara wudhu, bahkan cara berpakaian, ya kan? Cara berpakaian sesuai sunnah, cara minum sesuai sunnah, cara makan sesuai sunnah. Itu semangat sekali sebagian orang. Tapi giliran cara baca Al-Quran sesuai sunnah kayaknya agak kurang semangat nih. Gak tahu kenapa, kayaknya agak kurang semangat. Padahal harusnya lebih semangat lagi. Karena Al-Quran berkaitan langsung dengan kalamullah. Harusnya begitu. Nah ini yang tadi. Misalnya kita mengatakan husnul ada fi shalah, maka artinya adalah pelaksanaan salat yang baik dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Berarti husnul ada fit tilawah adalah penilaian tilawah yang baik dengan memberikan hak serta mustahaknya. Istilah husnul ada sebagaimana disebutkan disampaikan oleh Al-Imam Al-Khani juga dalam bait beliau yang lain. Faqad qultu fi husnil adai qasidatan. Aku telah menulis dalam persoalan husnul ada ini sebuah qasidah. Qasidah itu syair, sebuah syair. Rojautu ilahi, semoga Allah Subhanahu wa taala, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyahutta biha wizri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku disebabkan syair yang aku tulis ini. Jadi, kalau kita ingin tahu kaidah-kaidah husnul ada, maka kitab pertama yang dijadikan rujukan para ulama dalam persoalan ini adalah kitab yang namanya Ra'iyah Al-Khattani. Kenapa? Karena kitab inilah yang pertama kali menulis tentang husnul adab. Dan ternyata isi dari kitab itu, apa isinya? Ya ilmu tajwid. Maka husnul adab bahasa lainnya apa? Tajwid. Husnul adab bahasa lainnya tajwid. Yaqulun nazim, inna qasidatahu fi ilmi tajwid. Maka dia mengatakan, ya, Dr. Jamal Syaraf mengatakan, maksudnya bahwa an-nazim, penulis kitab ini, mengatakan bahwa syair yang ditulisnya ini membicarakan mengenai ilmu tajwid. Berarti ulama zaman dulu pakai istilah husnul ada, ulama zaman sekarang pakai istilah apa? Tajwid. Ada lagi apa? Tahsin. Ada lagi apa? Fasahatul lisan. Ada lagi apa? Fannut tartil. Itu sebetulnya sama semuanya. Mau disebut husnul ada, mau disebut tajwid, mau disebut tahsin, mau disebut fasahatul lisan, mau disebut fannut tartil, itu sebetulnya satu ilmu yang sama. Ilmu apa? Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar, jelas hurufnya, jelas harakatnya. Maka para ulama sepakat bahwa kitab Ra'iyah Al-Khattani merupakan kitab tajwid yang pertama kali disusun. Begitu. Sebetulnya kalau dari sini cukup jelas ya makna husnul adab.
Sebentar. Namun ada lagi pendapat yang lain bahwa ketika kita membicarakan al-ada itu bukan tahsin secara umum, bukan membaca Al-Quran secara umum, tapi lebih spesifik, lebih khusus. Apa itu? Yaitu membaca Al-Quran di depan guru. Itulah disebut al-ada. Atau mendengar Al-Quran dari guru. Dalam konteks periwayatan. Atau kalau zaman sekarang istilahnya apa orang-orang bilangnya? Mengambil sanad. Nah, itu istilah orang zaman sekarang. Jadi disebut majlisul ada ketika membaca Al-Qur'annya di depan guru, ngambil sanad, pengijazahan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mujahid. Wa minhum may yuaddi ma sami'ahu biman akhadha anhu. Dan di antara para ahli qiraat itu ada yang yuaddi, melaksanakan. Melaksanakan apa? Maksudnya adalah mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya masami'ahu dari apa yang didengarnya miman akhadha anhu dari orang-orang yang mengambil darinya. Begitu. Laisa indahu, ia tidak memiliki apa-apa illal ada, kecuali sebuah al-ada, tata cara baca Al-Quran, lima ta'allam, yang dia pelajari dari guru. Jadi al-ada di sini apa berarti? Bacaan Al-Quran yang dia terima dari gurunya di majelis tersebut dan dia kemudian mengajarkan kembali kepada murid. Begitu. La ya'riful i'raba wala ghairah. Ini menceritakan mengenai sebagian ahli qiraat yang dia ini nggak paham bahasa Arab, tapi ketika ngajar hanya mengandalkan apa? Mengandalkan hafalan dari gurunya saja. Begitu. Cuma kita nggak bahas itunya, kita bahas istilahnya. Yu'adi dan al-ada ini, kita bahas istilah ini. Ya, kita ngambil dari sudut pandang istilah. Kemudian Imam Adani mengatakan, al-faslu bit-tasmiyatil mukhtaru idh kasrat fi dhalikal akhbar uridu fil adai. Nah, gitu. Uridu fil adai. Dan memisahkan antara basmalah dengan surah itu pendapat yang terpilih. Karena sebagian ulama mengatakan basmalah dengan surah itu sambung, wasal. Begitu. Kata Imam Abu Amr Adani, basmalah dipisah. Kalau mau isti'adah dengan basmalah diwasal, basmalah dengan surat dipisah. Waqaf maksudnya. Idh kathurat fi dhalikal akhbar. Karena riwayat yang menceritakan hal itu banyak sekali. Kapan kita memisahkan basmalah dengan surah? Uridu, maksudku fil adai. Maksudnya fil adai itu bagaimana? Ketika mengajarkan. Wa fil au fil aradi. Apa fil arad? Atau fil ardi? Ketika menyetorkan bacaan. Jadi al-ada di sini maknanya apa? Mengajarkan, meriwayatkan. Wala uridu fi salatil fardi. Bukan maksudnya di dalam salat fardu. Begitu. Jadi ketika mengajarkan dan ketika menyetorkan bacaan, yang lebih utama basmalahnya dipisah. Begitu. Kita maksudnya ngambil ini ya, bukan ngebahas hukum basmalah, bukan. Kita ngebahas istilah al-ada yang digunakan oleh para ulama. Kenapa ini mesti disampaikan terlebih dahulu? Ngapain sih ngutip-ngutip para ulama mengenai makna al-ada? Karena ada sebagian orang zaman sekarang yang mengatakan bahwa husnul ada itu bukan tajwid secara umum. Bukan tajwid secara umum. Pernah dengar istilah tahsin bil ada, tahsinul ada, dan lain sebagainya? Ada benar nggak? Saya kalau di grup online tajwid banyak yang nanya, maksudnya husnul ada apa sih? Saya jawab tajwid. Mereka pada bingung. Kok tajwid? Bukan maksudnya katanya yang ada intonasi-intonasi ketika membaca Al-Quran, kata mereka. Ternyata sebagian orang zaman sekarang mengartikan husnul ada itu dengan arti yang berbeda. Ada yang bilang namanya tahsin bil ada. Ini beberapa kali ada daurahnya nih. Tahsin bil ada. Apa sih artinya tahsin bil ada? Coba kita terjemahin. Tahsin itu memperbaiki. Bi itu dengan. Al ada itu
melaksanakan. Ini sebetulnya bahasa yang salah ini dalam bahasa Arab. Memperbaiki dengan cara tertentu. Apanya yang diperbaiki? Belum selesai ini sebetulnya. Ya. Lalu apa makna dari istilah tahsin bil ada yang populer hari ini? Ini daurahnya udah mulai bermunculan. Banyak orang-orang yang sudah mulai membicarakan hal ini. Istilah tahsin bil ada dari sudut pandang bahasa merupakan istilah yang keliru. Kenapa? Karena tidak dapat dipahami maknanya. Apa tahsin? Memperbaiki bil ada dengan ada. Dengan ada apa? Begitu. Jadi belum selesai sebetulnya. Kalaupun mau mungkin tahsinul ada, memperbaiki cara membacanya, bukan tahsin bil ada. Keliru ini. Ya, keliru dalam berbahasa. Tahsin artinya memperbaiki atau memperindah atau membaguskan, bil ada artinya dengan pelaksana atau dengan tata cara. Jadi kalimat yang belum selesai sehingga kurang kurang tepat. Bil ada. Saya pengen belajar tahsin bil ada. Ada tuh yang di grup ada yang nanya seperti itu. Saya pengen belajar tahsin bil ada, Ustaz. Apakah ada daurahnya? Apa tahsin bil ada itu? Tahsin bil ada itu istilah yang keliru. Adapun apabila maksudnya adalah menyempurnakan atau memperindah bacaan Al-Quran, maka istilah yang lebih tepat adalah tahsinul ada, bukan tahsin bil ada. Ini kritik dari si bahasanya dulu. Jadi kalau ada yang bilang atau nanya daurah tahsin bil ada, itu keliru dari sudut pandang bahasa. Kalau maksudnya tahsinul ada, ya berarti belajar tajwid. Seperti yang tadi telah dibahas di depan oleh para ulama bahwa maksudnya husnul ada adalah menyempurnakan makharijul huruf, menyempurnakan kejelasan dari huruf dan harokat setiap kalimat Al-Quran. Begitu. Sedangkan makna tahsinul ada sebagaimana penjelasan para ulama yang telah kami kutip adalah menyempurnakan tajwid ketika membaca Al-Quran. Sebetulnya sampai di sini selesai untuk mengungkap apa itu hakikat husnul ada. Cuma ada bahasan yang penting yang ingin dilanjutkan setelah ini, bahkan itu menjadi poin yang menjadi sasaran bahasan kita hari ini, yaitu bagaimana menjawab sebagian orang yang mengatakan bahwa tajwid itu belum cukup disebut husnul ada. Kata mereka seperti itu. Ya tajwid itu tajwid. Tapi kalau husnul ada itu bukan tajwid, ada lagi katanya. Kira-kira gimana? Kita belajar tajwid aja belum selesai. Katanya ada lagi selain tajwid. Kalau ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, tambah bingung nggak? Tambah bingung. Tambah capek nggak? Tambah capek. Apa yang mereka katakan? Sebagian orang mengenalkan istilah husnul ada itu mengkhususkannya pada persoalan intonasi dan naber. Pernah dengar istilah naber? Apa naber? Naber. Belum pernah dengar? Oh, alhamdulillah. Nah, pernah dengar. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan yang namanya husnul ada itu bukan sekadar makhrajnya benar, bukan sekadar sifatnya sempurna, bukan sekadar hukum-hukumnya dilaksanakan, akan tetapi ketika kita bisa naber pada tempat-tempat yang tepat. Dan itu banyak sekali tempatnya. Ada yang pernah ikut daurahnya nggak? Daurah husnul ada namanya. Daurah husnul ada itu mulai rame-rame mungkin sekitar tahun 2014-2015. Mulai rame-rame masuk ke Indonesia. Di Mesir dari tahun 2009-an sudah ada, 2010-an. Daurahnya. Dan itu jangankan kita orang Indonesia, Ustaz. Orang Arab aja bingung. Orang Arab aja bingung. Dan ini sayangnya di Indonesia dipopulerkan oleh sebagian orang, oleh para pengajar tajwid. Lah orang Arab aja pada kebingungan, ini orang Indonesia belajar gituan. Begitu. Dan ini beberapa kali saya lihat posternya ada, Daurah Husnul ada dalam baca Al-Fatihah, Daurah Husnul ada dalam baca. Ternyata kalau kita lihat sumber aslinya di Mesir sana, dari Mesir ini, itu Masya Allah ya. Saya pas baca-baca kemudian ikuti rekaman daurah mereka, ini orang awam, boro-boro orang awam ya, orang yang udah berkecimpung dalam dunia tajwid dan tahsin saja belum tentu bisa langsung mengamalkan. Kenapa? Saking beratnya kaidah-kaidah yang mereka kenal. Berat sekali. Berat sekali. Jadi mereka itu beda intonasi sedikit aja ketika baca Al-Quran disebut salah. Ini enggak husn, enggak baik. Adanya katanya enggak baik. Begitu. Ya.
Bagaimana pandangan ahli qiraat sebenarnya mengenai masalah ini? Masalah intonasi dan naber ini. Baik, pertama, saya pribadi wallahu taala alam nih, belum nemu adanya bab intonasi dan naber dalam kitab-kitab tajwid ataupun qiraat. Ada, tapi itu kontemporer. Kitab-kitab zaman sekarang. Misalnya Syaiman Suwaid ada bab naber gitu ya. Ya, dan kulit-kulitnya Syaiman Suwaid. Ya, terus tadi ada yang dari Mesir tadi itu, naber yang lebih banyak lagi. Tapi kalau kita lihat kitab-kitab ulama zaman dulu, misalnya Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqqani yang tadi. Kata Imam Al-Khaqqani, qasidah atau syair yang beliau susun dalam bidang apa? Usul ada. Tapi ada nggak bab naber? Yang udah belajar Quran, ada nggak bab naber? Nggak ada kan? Belum. Nggak ada. Ternyata nggak ada di kitab itu bab naber. Berarti naber ini nggak masuk dalam usul ada dong. Kan di kitab usul adanya aja nggak ada. Kemudian kitab-kitabnya Imam Abu Amr Ad-Dani. Juga nggak ada bab naber. Kemudian kitab-kitabnya Imam Makib bin Abi Thalib. Nggak ada bab naber. Kemudian di kitabnya Imam Ibnu Jazari, mau kitab At-Tamhid, mau kitab An-Nashr, mau Muqaddimah Jazariyah, itu nggak ada. Bab intonasi dan nabar. Begitu. Ini poin pertama. Kedua, atas sebagian orang. Tapi saya pernah baca Ustaz, ada kok istilah nabar di Al-Qur'an, ada nggak? Istilah nabar. Ada yang hafal baiknya? Eh, kan? Apa baiknya? Fa'in hamazta, sebelumnya apa? Sebelumnya bukan pas itu. Faja'a mutalatifan. Terus, ah, restoran lupain. Oh, belum, belum. Belum ya? Tidak ada. Ya. Cuma para ulama zaman dulu enggak mengartikan naber seperti kita zaman sekarang mengartikan. Loh, terus istilah naber zaman dulu artinya apa? Ada tahu nggak? Istilah naber zaman dulu artinya hamzah. Naber itu artinya hamzah. Al-hamz. Begitu. Al-Khawani mengatakan, di sini wawahnya. Alhamdulillah Rasulnya. Wa makana mahmuzan fakun hamizan lahu wala tahmizan makana yakhfala dan nabri. Nah di sini ada kata an-nabr. Apa itu maksudnya an-nabr? Wala tahmizan, dan janganlah engkau membaca hamzah makana yakhfala dan nabri. Dengan tata cara yang tersembunyi ketika hamzahnya hamzah yang nabr. Nah maksudnya apa hamzah yang nabr? Hamzah kan. Hamzah apa? Kan. Hamzah apa? Jadi berarti hamzah ada dua nih. Hamzah ikhfa, hamzah nabar. Ya, ya kan? Hamzah ada dua. Hamzah ikhfa itu hamzah musahalah, hamzah tashil. Hamzah nabar itu hamzah tahqiq. Disebutnya nabar, hamzah tahqiq. A, I, U itu nabar. Kalau A, I, U, hamzah ikhfa. Begitu. Nah, zaman dulu begitu istilah nabar. Al-Azhari mengatakan wan nabru huwal irtifa'. Kalau secara bahasa nabr itu tinggi. Wal maksudu bihil hamz. Tapi maksudnya adalah hamzah. Amma idza waqa'atil hamzah wa qablaha ya au waw maftuh ma qablaha wajib al-hirs ala tahqiqil hamzah. Jadi kalau misalnya ada huruf hamzah sebelumnya ya atau waw harus jelas. Jangan disamarkan. Contoh syai' jelas. Cukup jelas aja ditahqiq. Apakah mesti ditekan, ditinggikan suaranya? Syai'. Mesti begitu nggak? Mesti begitu nggak? Mesti begitu nggak, atau misalnya sebelumnya mad. Mayyasha. Mesti begitu nggak? Nah, mesti begitu nggak? Jawabannya nggak mesti. Yang penting jelas.
Jangan sampai samar. Yang penting jelas jangan sampai samar. Berarti sebetulnya ketika kita misalnya membaca mayyasha cukup. Yang penting jelas hamzahnya. Jangan sampai begini misalnya. Mayyasha. Jangan sampai begitu. Kan kayak ada kayak nggak ada hamzahnya tuh. Yang penting jelas. Sebagian ahli qiraat meriwayatkan mengenai makna naber zaman dulu. Ternyata ada riwayat dari Nabi SAW, cuma hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Anna rajulani qala lah. Jadi ada seseorang, dua orang yang datang ke Nabi, mereka baca begini, Ya Nabi Allah, Ya Nabi Allah. Boleh nggak baca begitu? Ya Nabi Allah. Jadi kalau kita baca gimana? Ya Nabi Allah. Ternyata ada dua orang datang ke Nabi. Ya Nabi Allah. Apa jawaban Nabi? La tabir bismi. Jangan engkau gunakan hamzah. Jangan engkau naber namaku. Maksudnya gimana? Jangan engkau gunakan hamzah untuk memanggil namaku. Ana Nabiyullah. Ana Nabiyullah. Jadi ternyata dalam bahasa ada dua. Ada Nabi, ada Nabi. Sama bariyah, ada bariah. Begitu. Nah, kalau yang dibaca bariah disebut baca dengan naber. Ya, baca tanpa naber. Ini makna naber di zaman dulu. Dalam riwayat yang lain, Nabi melanjutkan, Inna ma'syara Quraisyin la nambir. Orang-orang Quraisy nggak pakai naber ketika baca hamzah. Jadi diganti, diibdal istilah. Sama seperti misalnya al-bari, secara bahasa boleh kita baca al-bari pakai mad. Tapi Al-Quran lihat, kiraat pakai hamzah semua. Begitu. Keduanya disebutkan dalam Mu'jam Lisanul Arab. Kemudian Ibnu Manzur, penulis Lisanul Arab, mengatakan wan nabrah al-hamzah. Jadi naber itu hamzah. Jadi beda pengertian naber zaman dulu dengan pengertian naber zaman sekarang yang dikenal oleh sebagian ulama. Naber yang sekarang dikenal oleh sebagian ulama adalah meninggikan suara, ya, begitu ya. Ada yang pernah belajar bab naber kan? Bahkan saya pernah lihat tuh video di antara kekeliruan baca Al-Quran dalam gak baca pakai naber gitu ya. Pernah lihat nggak? Sempat viral kan? Sempat viral. Di antara kekeliruan baca Al-Quran adalah baca nggak pakai naber. Harusnya baca Al-Quran pakai naber. Demikian suaranya. Ternyata istilah naber ini istilah yang baru. Zaman dulu nggak ada istilah naber yang kita kenal zaman sekarang. Menurut para ahli fonetik, ini fonetik itu adalah ilmu aswat. Akarnya tajwid sebetulnya. Akarnya tajwid itu dua. Yang pertama qiraat, yang kedua fonetik. Bergabung jadi satu, jadilah tajwid. Fonetik itu bahasa Arabnya ilmu aswat. Ilmu aswat. Jadi dari ilmu aswat dan dari ilmu qiraat. Kawin, lahirlah tajwid. Begitu. Menurut para ahli fonetik bahasa Arab, naber yang bermakna stres atau menekan suara tertentu, stres di sini bukan stres pusing, Pak. Menekan maksudnya, tekanan pada huruf atau kata tertentu, ini nggak pernah disebutkan oleh pakar-pakar bahasa Arab ternyata. Misalnya kita baca Alkitab Imam Sibawai, itu nggak ada tuh bab naber atau menekan kata-kata tertentu, itu nggak ada. Atau misalnya ahli bahasa Arab yang lain, Ibnu Jinni, atau ahli bahasa Arab yang lain, Imam Al-Farra, itu tidak ada. Makanya Syekh Khalid Al-Absi mengatakan dalam kitab An-Nabr fil Arabiyah bahwa istilah naber menurut para ulama zaman dulu tidak sama dengan naber yang kita kenal zaman sekarang. Maka jangan disama-samain. Karena ada orang yang bilang begini, tapi kan adanya di kitab tulisan naber, itu kan ada naber. Berarti zaman sekarang boleh dong pakai naber. Padahal naber artinya apa tadi? Hamzah. Jangan disamain gitu. Jangan gara-gara di kitab ada tulisan naber, kita bilang, oh berarti sekarang kita ngamalin naber. Nggak begitu konsepnya kan. Nabernya apa maknanya? Jangan disamakan. Begitu. Kenapa ini mesti disampaikan?
karena ada sebagian orang yang membaca Al-Quran itu pakai naber. Nabernya berlebihan. Contohnya ketika membaca ya dan waw bertasydid. Gimana bacanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan alasan apa? Harus pakai naber. Iyyaka. Ini enggak tepat. Atau misalnya lakum adu mubin adun. Enggak mesti adun. Iyyaka. Enggak mesti iyyaka. Atau tadi ketika ada hamzah di belakang, mayyasha. Itu banyak yang bisa begitu. Masih banyak yang baca seperti itu. Padahal tidak ada kaidah seperti itu dari kitab-kitab ulama zaman itu. Begitu. Salah satu makna nabar menurut ahli fonetik adalah ad-dhaght ala maqta'in aw harfin. Jadi tekanan, meninggikan suara pada sebagian kata atau huruf muayyan tertentu bihaitsu yakunu sautuhu agar suaranya menjadi a'la biqalilin sedikit lebih tinggi mimma jawarahu minal huruf. Ya, dari huruf-huruf yang di sampingnya. Dalam ilmu fonetik tadi disebut stres, tekanan. Menurut sebagian ulama, cara baca naber dalam Al-Quran sudah dikenal, walaupun memang istilahnya bukan naber. Jadi ada yang bilang, oke kita nggak pakai istilah naber, tapi bukan berarti cara baca menekan seperti itu nggak ada. Ada kok, katanya begitu. Di mana misalnya? Yang tahu? Di mana atau kitab rujukan yang paling utama dari para ulama yang mengatakan bahwa menekan atau meninggikan huruf-huruf tertentu di dalam membaca Al-Quran itu diamalkan. Kitab apa? Kita tahu? Benar kitab tajwid yang menjadi rujukan para ulama dalam bab meninggikan huruf atau kata tertentu. Tidak tahu? 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 Kitabnya adalah Ar-Ri'ayah. Ada nggak kitab Ar-Ri'ayah? Tidak. Situ. Imam Maki. Imam Maki bin Abi Thalib namanya. Di dalam kitab Ar-Ri'ayah disebutkan Imam Maki bilang kita harus memperjelas hamzah ketika setelah mad atau lin gitu. Imam Maki bilang kalau ketemu waw dan ya harus lebih jelas suaranya. Imam Maki bilang kalau ada tasydid di belakang, tasydid ketika waqaf itu juga harus jelas suaranya. Nah, kata para ulama zaman sekarang tuh, inilah dasar hukum nabar. Jadi Imam Hakim menyebutkan beberapa bab yang mesti diperhatikan agar memperjelas suara. Seperti wakaf pada huruf bertasydid, membaca hamzah setelah ya atau setelah mad atau lin dan lain sebagainya. Tapi nggak ada sebetulnya kaitan atau kata meninggikan suara atau intonasi. Di kitab ini, di kitab Ar-Ri'ayah, nanti kalau yang ada yang bisa bahasa Arab, cari kitabnya, judulnya kitab Ar-Ri'ayah. Sebetulnya Imam Hakim cuma bilang, perjelas huruf tersebut. Jangan sampai apa? Jangan sampai suaranya samar. Misal, iyaka, yang sering dicontohkan para ulama yang keliru itu begini. Iyaka. Paham bedanya? Iyaka dengan iyaka. Kenapa? Karena kalau kita bacanya iyaka seolah-olah bacaannya jadi gini ya. Iyaka. Ah, jadi mad seakan-akan. Iyaka. Itu yang nggak boleh. Iyaka. Terus gimana cara baca yang tepat? Iyaka. Ditinggikan ke suaranya? Gak ada keterangan sebetulnya. Gak ada keterangan. Saya nggak bilang enggak ya. Gak ada keterangan. Imam Maki nggak bilang harus tinggi suaranya, nggak bilang. Begitu. Yang penting jelas. Iyaka. Begitu misalnya aduun. Yang nggak boleh itu bagaimana berarti? Aduun. Aduun. Ya nggak boleh. Kenapa? Karena jadi mad. Tapi mesti ditinggikan suaranya nggak? Nggak ada keterangan. Harus ditinggikan suaranya. Demikian pula, ini yang sering ditanya ini. Waqaf di huruf-huruf bertasydid. Seperti misalnya kalimat wabilun fatol. Fatol. Nah, gimana cara bacanya?
Apakah kita baca fatol gitu? Fatol atau fatol gimana? Atau fatol gimana cara bacanya? Maka Imam Makki cuma bilang perjelas tasdidnya. Jadi ketika tasdid sudah jelas, udah. Nah di sini para ulama beda pendapat. Berjelasnya kayak gimana? Ada yang berjelasnya fatol, fatol, panjang sedikit. Ada yang berjelasnya fatol, fatol. Tapi saya belum pernah dengar ada yang bacanya fatol kecuali sebagian orang yang baru belajar tajwid. Orang yang belum tajwid ada yang baca fatol. Nah, itu orang yang baru belajar tajwid. Begitu. Ini berkaitan dengan nabar di dalam Al-Qur'an. Baik. Nah, Imam Maki ya menyebutkan beberapa bab yang penting apa? Memperjelas suara. Begitu. Tapi beliau tidak menyebutkan mesti meninggikan suara atau mengubah intonasi. Begitu. Kemudian para ulama juga membagi bahwa naber di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi beberapa kondisi, kata mereka yang mengamalkan naber. Yang pertama, sebab lafzi. Inilah tempat-tempat yang tadi disebutkan oleh Imam Makki. Apa saja? Ada berapa tempat? Ada berapa tempat? Sebab lafzi. Ada tahu nggak? Yang disebutkan oleh Imam Makki bahwa kita harus memperjelas huruf-huruf ini. Yang pertama, wakaf pada huruf bertasydid. Fatol. Pakai nabar atau enggak? Sebetulnya enggak ada keterangan. Kata Syekh Aiman Suwaid, pakai nabar. Kata Syekh Aiman Suwaid, pakai nabar. Begitu. Wakaf pada huruf bertasydid. Contohnya kayak gimana? Wabilul fatol. Atau misalnya mustamir, mustatir, ainal mafar. Kata siapa ini? Kata Syekh Aiman Suwaid. Kata ulama yang lain, nggak perlu nabar. Yang penting jelas. Mana yang diamalin? Pakai nabar? Nggak pakai nabar? Mana yang diamalin? Hah? Yang diamalin apa? Kalau sedang talaki, ikuti saja guru. Kalau kita laki itu ikut. Yang kedua, wakaf pada hamzah setelah mad atau lim. Min syai. Kata Syekh Mansuid, kayak nabar. Min syai. Atau ulama yang lain, nggak perlu pakai nabar. Yang diamalin, pakai nabar atau enggak? Set. Pakai nabar atau enggak? Kalau tilawah sehari pakai nabar enggak? Antum? Pakai? Oh biasa. Nggak pakai nabar antum ya? Berarti bukan pengikut Syekh Mansuid ya? Ya nggak apa-apa, dua-duanya ada. Membaca ya dan waw bertasdid. Tadi sudah dicontohkan juga. Iyaka. Sebagian ulama atau Syekh Mansuid misalnya dan ulama yang bersama beliau mengatakan harus sabar. Iyaka, iyaka, aduun, aduun. Nah, diamalkan ya kembali kepada guru kalau sedang talak. Dan yang keempat adalah intiqal dari mad ke huruf bertasydid pada mad lazim mutsaqal. Ada yang tahu mad lazim mutsaqal? Apa itu mad lazim mutsaqal? Mad lazim yang setelahnya tasydid. Mad lazim yang setelahnya tasydid. Contohnya Dan yang keempat adalah intiqal al-haq. ada mad lazim Kenapa atau enggak nih yang tasydidnya? Kata Syekh Mansuid. Apa itu mad lazim Kenapa? mutsaqal? Al-haq. Yang Oh, setelahnya tasydid. cuma kalau yang Mad masalah lazim ini kebanyakan ulama yang ngamalin nabar ya. setelahnya Kalau tasydid. antum simak Contohnya rekaman-rekaman para ulama, rata-rata pakai nabar. al-ha Alif lam mim. Rata-rata pakai nabar. Walaupun ada juga sebagian ulama yang tidak mau. Nah, ini tempat-tempat yang disebutkan oleh Imam Makki bahwa kita harus memperjelas huruf-huruf ini. Apakah memperjelas itu dengan cara meninggikan suara atau tidak? Imam Makki nggak nyebutin. Kata Syekh Aiman Suwaid, ya, mesti ditinggikan suaranya.
Kemudian sebagian ulama menolak argumentasi Dr. Shaiman Suwaid dan menyatakan bahwa nabar dengan sebab lafzi ini nggak ada kaidahnya. Kenapa? Karena nggak ada di kitab-kitab para ulama. Imam Maki sendiri nggak nyebutin tuh harus meninggikan suara. Begitu. Sedangkan pernyataan Imam Maki bisa disebut nabar atau bisa ditafsirkan nabar, bisa juga ditafsirkan bukan nabar. Karena beliau hanya bilang mesti memperjelas suaranya. Begitu. Yang kedua, ada yang namanya nabar dengan sebab maknawi. Jadi kita ini mengubah intonasi, mengubah suara karena untuk memperjelas makna. Boleh nggak kalau ini? Dalam baca Al-Quran, diubah intonasinya, diubah tinggi rendah suaranya supaya maknanya jelas. Boleh nggak? Nah, contohnya apa kalau boleh? Wa qala alhamdulillah, contohnya begitu. Selain itu, alam tarakai. Alam tarakai. Nabar dengan sebab maknawi, ada dua nih. Ada nabar yang jumlah itu apa jumlah? Kalimat. Nabar kalimat dan nabar kata. Nabar dalam sebuah kalimat dilakukan untuk memperjelas makna dalam kalimat tertentu, adapun kata memperjelas kata. Yang nabar kalimat ini yang tadi disebutkan dicontohkan oleh Shania. Ternyata ada kalimat-kalimat tertentu yang kita bisa mengubah intonasi dalam rangka apa? Untuk lebih mudah mentadabburi. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syahrazuri. Contoh, meninggikan suara saat menegaskan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya adalah saat kita baca subhanah. Maka diajarkan oleh para ulama wa qalu takhadallahu walada. Direndahkan. Wa qalu takhadallahu walada. Subhanahnya tinggi. Subhanah. Contohnya begitu. Contohnya seperti itu. Dan itu diajarkan oleh para ahli qiraat. Atau membedakan intonasi saat membaca ayat azab dengan ayat rahmat. Ayat azab kan ada kesedihan, tegas, takut, rahmat kebahagiaan. Maka sebagian ulama mengatakan bedakan, jangan sama katanya. Begitu. Atau kalimat tanya dengan kalimat berita. Maka kalau ayat-ayatnya ini berupa pertanyaan, baca seperti kita lagi bertanya. Kan kita kalau lagi ngomong, misalnya, mau ke pasar, sama mau ke pasar. Beda atau sama artinya? Beda kan? Beda ya? Maka cara baca Al-Quran, kata para ulama, mesti begitu. Cuma sayangnya kalau kita nggak paham makna, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Yang nggak paham makna ya datar aja kan? Pokoknya ngikutin lagu. Nggak ngikutin lagu ternyata baca Quran itu. Kata para ulama, yang namanya baca Al-Quran itu mengikuti makna. Seperti ini contohnya, alam. Pertanyaan kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tanya. Alam tara kaifa alam nashrah laka sadrak. Seperti sedang bertanya. Alam nashrah laka sadrak. Akan beda kesannya ketika kita hanya baca alam nashrah laka sadrak. Beda kesannya. Kenapa? Karena di sana kalimat tanya. Begitu. Atau merendahkan suara saat bertemu ayat-ayat yang menceritakan penghinaan orang-orang kafir terhadap Allah seperti tadi. Wa qalu takhadallahu walada. Dipelankan. Jadi juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Tibyan fi adabi hamlatul Quran. Nah, ini yang diamalkan oleh para ulama. Nabar seperti ini yang diamalkan oleh para ulama. Walaupun lagi-lagi sebagian ulama juga dia nggak sepakat.
Seperti Imam Abdul Ala Al-Hamadani, sepakat. Gak ada pokoknya gini-ginian. Baca-baca aja, gak usah ribet, ada yang begitu. Sebagai ulama ada yang begitu. Udah baca aja, gak usah ribet. Yang penting tajwidnya benar udah selesai. Nah, begitu. Kalau orang awam dikasih fatwa itu ya biar gampang. Begitu ya kalau orang awam. Kasihan kalau harus gini. Cuma kalau kita laki, gurunya paham makna, boleh tuh. Kasih tahu ke muridnya, ini maknanya begini, cocoknya intonasinya segini. Begitu. Baik. Kemudian ada lagi poin yang lain yang tadi disebutkan oleh Ustadz Tanzil. Ini belum ada kesepakatan di kalangan para ulama. Kapan? Saat waw jamak atau alif tathniyah bertemu sukun. Contoh, qala alhamdulillah. Cuma ada 4 kata sebetulnya. Qala alhamdulillah, fastabaqal bab, kemudian dzaqash syajarah, dan apa? Salihul mu'minin. Salihul mu'minin. Qala alhamdulillah, fastabaqal bab, dzaqash syajarah, salihul mu'minin. 4 kata ini kalau menurut pendapatnya Syekh Aiman Suwaid harus dinabar. Qala alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau nggak dinabar maknanya akan sama dengan qala alhamdulillah. Padahal beda apa sama artinya? Kalau yang di atas artinya apa nih? 2 orang. Mereka berdua telah berkata. Kalau di bawah, dia seorang telah berkata. Maka supaya nggak sama maknanya kata Syekh Mansurid, tinggikanlah. Kenapa? Karena matnya nggak dibaca mat masalahnya ini. Kita nggak baca gini kan. Qala alhamdulillah. Enggak kan? Kalau cara bacanya nggak pakai number sama nggak? Qala alhamdulillah. Qala alhamdulillah sama. Maka kata Syekh Mansurid, supaya maknanya berbeda, ya apain? Number. Ditinggikan suaranya. Qala alhamdulillah. Jangan dibaca qala alhamdulillah. Begitu. Tapi kalau misalnya kita baca nggak pakai number, merusak makna nggak? Saya bacanya nggak pakai number deh. Qala alhamdulillah. Merusak makna nggak? Nah, merusak nggak maknanya? Hah? Gimana sih ini? Merusak nggak maknanya? Misalnya nih, tadi kan udah tahu kalau misalnya nggak pakai number bakal mirip kan sama ini kan? Udah deh, saya nabur. Tapi ada orang yang misalnya tetap nggak mau pakai number, biasa aja deh saya mah. Nah, apakah maknanya akan menjadi ini atau enggak? Otomatis dianggap berubah nggak maknanya? Berarti kalau misalnya otomatis dianggap berubah, berarti lahannya lahan apa nih? Lahan jali dong. Ya kan? Jadi lahan jali bukan nih? Lahan jali bukan ini? Gimana? Hah? Halo, halo? Bukan lahan jali. Nggak merusak makna. Kenapa nggak rusak makna? Kenapa disebut nggak merusak makna? Apa jawabannya? Atau merusak makna? Hah? Yang penting bacanya jelas. Qala alhamdulillah. Begitu boleh, nggak masalah. Itu pakai nabar tuh. Gimana sih Anda? Oh, ya sama aja pakai nabar berarti. Maksud saya begini, kalau bacanya biasa, nggak ada nabar-nabaran, bakal merusak makna nggak? Yang di Zoom mana yang di Zoom? Oh, diam-diam aja di Zoom. Ada yang, oh banyak komen. Ini nggak bisa digeser slide-nya. Saya. Lanjali. Enggak ya, Lanjali bukan. Lanjali bukan. Maka jawabannya tidak otomatis dihukumi Hanjali. Kok bisa? Karena kata Imam Ibnul Jazari, kebanyakan kalimat Al-Quran itu yu'rafu bisibaqi wassiyaq. Dapat diketahui maknanya dari kalimat sebelumnya dan dilihat konteksnya. Jadi nggak mesti langsung dihukumi Hanjali. Cuma memang ada sebagian orang yang benar-benar Hanjali kalau nggak begitu. Iya ada. Ada sebagian orang yang benar-benar seperti itu.
Jadi kasihan orang awam ya. Wih, banyak banget kesalahan baca Qurannya gitu kan. Kasihan mereka jadinya. Seperti itu. Baik. Ini masalah nabar kalimat, nabar jumalis. Lalu bagaimana dengan nabar kilmi? Nabar yang tiap kata harus diubah nih. Tiap kata itu harus beda-beda intonasinya. Gimana nih? Ada pernah dengar nggak istilah begitu? Misalnya kata fasako. Apakah bacanya? Fasako atau fasako? Paknya yang suaranya tinggi atau sin yang suaranya tinggi? Fasako atau fasako? Gimana? Inilah yang disebut dengan nabar kilmi. Nabar kilmi adalah nabar yang dilakukan untuk berjelas makna dalam kata tertentu. Contohnya apa? Fasako, 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 fasako. Jadi sini tinggikan. Fasako. Jangan dibaca, katanya jangan dibaca. Fasako. Paham nggak maknanya? Paham nggak maksudnya? Ada orang yang mengatakan harus begitu. Ribet gak nih kalau misalnya begitu? Pusing ya? Tapi ada, bahkan mereka yang mengatakan bahwa ini yang disebut husnul ada. Jadi kalau antum bacanya yang ini, antum belum husnul ada. Kalau antum sudah bisa baca begini, antum sudah husnul ada. Oh, berarti kita semuanya belum husnul ada ya. Walaupun tajwidnya udah selesai semua. Boleh nggak kalau istilahnya tahsinul Quran bil ada? Belum tuntas juga memperbaiki Al-Quran dengan apa adanya, dengan mempraktekkan. Itu kalimat yang kurang tepat istilahnya. Gimana nih? Diterima nggak nabar yang seperti ini? Ya? Diterima nggak? Apakah harus seperti itu? Atau kayaknya sama aja deh. Katanya begini, kalau misalnya kita fa-nya itu yang ditinggikan, maka jadinya fasako. Kedua orang itu telah menjadi fasik. Artinya tuh, kalau kita baca ini kan, fasako. Berarti maka dia mengambil air, menuangkan air. Lahan jeli bukan berarti kalau salah. Lahan jeli berarti ya. Nah, itu cara nakut-nakutin orang awamnya begitu. Iya, sebagian orang itu cara nakut-nakutin orang awamnya begitu. Lahan jeli jadinya. Maka kalian harus hati-hati. Ayo belajar ikut daurah sama saya gitu ya. Iya, memang begitu sekarang. Banyak yang seperti itu. Baik, kita lihat penjelasan para ulama mengenai nabar kilmi. Ya, kebanyakan ulama menilai bahwa nabar kilmi ini nggak ada kaidahnya dalam Al-Quran. Nggak ada kaidahnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Wajib ditinggalin. Nggak perlu ada ngamalin itu. Nggak ada tinggalin. Bukan wajib diamalin, wajib ditinggalin. Wajib ditinggalin. Begitu. Kenapa? Karena ternyata dalam tradisi bahasa Arab, mereka lebih menekankan konteks siapa dibandingkan harus naber-naberan. Begitu. Dalam bahasa Indonesia, kata bisa dengan kata bisa, bedanya pakai apa? Bisa dengan bisa. Sama nggak artinya? Ya sama aja. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa yang lain, ada yang memang beda. Contohnya bahasa apa? Bahasa Inggris. Ya. Makanya kalau dalam bahasa Arab, seperti yang tadi saya kutip, Ibnu Jazari mengatakan, yu'rafu aktsaruhu bisibaqi wassiyaq. Bahasa Arab itu udah ketahuan, tinggal lihat aja kalimat sebelumnya atau konteksnya ngomongin apa gitu. Jadi Imam Ibnu Jazari sedang ngebahas ayat salsabila. Jadi ada sebagian orang yang bilang salsabila ini ya, harus bacanya nabernya di salnya. Salsabila. Jangan di sabnya. Jangan salsabila. Kenapa? Karena kata mereka katanya kalau kita bacanya salsabila seperti sedang bertanya. Sal maka tanyalah sabila jalannya kata begitu.
Seakan-akan jadi dua kata mereka. Jadi harus gimana? Salsabila. Jadi satu kata katanya begitu. Kata Ibnu Jazari, nggak gitu konsepnya kata Ibnu Jazari. Antum mau baca salsabila, antum mau baca salsabila, sebetulnya bisa diketahui dari konteks kata Ibnu Jazari. Ayat sebelumnya lihat aja. Begitu kata Ibnu Jazari. Jadi Ibnu Jazari sedang membantah. Berarti justru yang ada memang begini-begini dibantah oleh para ulama. Tapi sekarang dipopulerkan, dianggap husnul ada. Seperti itu. Beda sama bahasa Inggris yang membedakan makna kata dengan number. Jadi membedakan antara verb dengan noun itu bedanya dengan number. Verb dengan noun. Misal, the games cancel. Nah, cancel was able to console the children. Beda artinya. The game cancel was able to console the children. Console game itu bisa menghibur anak-anak. Beda artinya. Yang satu konsol di sini adalah kata kerja, kata benda. Konsol di sini kata kerja. Beda. Bahasa Inggris beda. Begitu. Yang lain, the recall of Volkswagen cars is something I recall well. Begitu. Penarikan kembali mobil VW itu sesuatu yang selalu saya ingat. Beda. Begitu. Di sini penarikan, di sini saya ingat kembali. Beda artinya. Dalam bahasa Inggris beda. Bahasa Arab gimana? Enggak. Bahasa Arab enggak ada begitu. Demikian. Enggak ada dalam bahasa Arab. Makanya, dia yang menarik. Ya, kalau misalnya nanti antum barangkali ikut daurahnya gitu ya, daurah yang versi husnul ada ini, mereka pakai dalil bahasa Inggris. Ini lucu gitu. Iya. Dalam satu slide-nya itu, dalam satu materinya, materi keberapa ya? Materi kedua atau materi ketiga lah. Jadi sekitar ada 13 pertemuan biasanya, atau minimal itu 8 pertemuan. Di pertemuan kedua itu mereka bilang, dalilnya apa? Dalilnya bahasa Inggris ternyata. Ini lucu. Kok bahasa Inggris jadi dalil buat baca Quran? Gimana ceritanya ini? Saya nggak bohong, nanti ada bukti-buktinya. Gitu. Karena saya punya slide-nya. Semua. Begitu. Kok bisa bahasa Inggris dijadikan dalil untuk nabar dalam Al-Quran? Kan aneh. Begitu ya. Seperti itu. Nah, kembali ke konteks fasaqah. Maka kalau misalnya kita lihat konteksnya, nggak mungkin lah ada orang yang akan mengartikan ini dua orang yang fasik. Nggak mungkin. Karena konteksnya nggak begitu. Mana dua orang yang fasik itu yang mana? Lagian nggak nyeritain dua orang laki-laki di sini kan? Nyeritain Nabi Musa. Maka nggak mungkin tiba-tiba kita baca kemudian fasaqah lahuma, dua orang yang fasik. Nggak mungkin. Kecuali kalau di kepalanya memang sudah ada syubhat duluan. Kecuali di kepala sudah ada syubhat duluan. Tapi kalau nggak ada syubhat, kalau memang dia paham konteks sebelumnya, yang nggak akan kepikiran ke arah sana. Begitu. Nggak akan kepikiran ke arah sana. Pasti udah jelas konteksnya adalah fasaqah. Begitu. Jadi dalam bahasa Arab, lihatnya apa? Konteks dan sibaq. Kalimat-kalimat sebelumnya. Baik. Nah ini, ya. Saya akan tampilkan di sini beberapa argumentasi pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa nabar-nabar seperti tadi itu ada. Katanya ada. Yang menarik juga, dalil-dalil mereka itu dalam tanda petik ya, agak terkesan dipaksakan. Mereka bilang, atau mereka mengutip husnul adanya Mahkoni gitu ya. Mereka mengutip lil harfi misalnya Imam Sakhawi, dan juga mereka mengutip peringatan para ulama dalam bab ikhtilas atau isybah. Ini saya ambil dari asli materi yang mereka gunakan dalam daurah. Dan ada yang pernah ikut daurahnya pasti masuk grup telegramnya tuh. Di grup telegramnya itu ada yang bahasa Inggrisnya itu PowerPoint-nya udah diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, ya aslinya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia. Rajin nyebarinnya. Rajin nyebarinnya. Dan itu mereka nyebarinnya itu ke orang-orang bikin apa ya? Bikin orang itu jadi gampang. Jadi oh iya iya, fasaqah beda artinya. Nah itu biasanya dari situ. Akhirnya orang-orang merasa harus begitu baca Quran. Kita lihat argumentasi mereka. Ini diambil langsung dari materi-materinya mereka. Nah, pertama, ternyata mereka bilang, yang pertama ini masalah qiraah shahihah. Qiraah shahihah itu apa? Kullu ma wafaq wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi.
wa sahha isnadan huwal Qur'anu fa hadhihi thalathatul arkanu wa haitsu ma yahtalul kun athbiti syuhudhu law anna fi sab'ati. Mereka pakai dalil ini untuk membenarkan nabar versi mereka karena katanya kalau kita baca fasaqo itu nggak sesuai nahwu, kata mereka begitu. Berarti bacaan antum nggak sesuai rukun qiraah sahihah, kata mereka begitu. Apa jawabannya? Jawabannya perkataan Ibnu Jazari. Wa yu'rafu aktsaruhu bisibaqi wasyaq. Sudah selesai. Argumentasi pertama gagal. Gagal argumentasi. Argumentasi mereka berikutnya sanadnya harus sahih. Nah, kalau yang argumentasi kedua, Rosem. Nah, ini juga lucu. Ya kalau anda paham bahasa Arab malah lucu gitu ya. Kenapa? Karena mereka bilang, misal, wayasirli amri, wayasirli. Nah, maka mereka harus menaber dia dan di lam. Ya, wayasirli. Harus begitu caranya. Kenapa? Karena kalau lamnya gak dinaber, kata mereka, jadinya begini tulisannya, nyambung. Rosternya jadi nyambung katanya. Wayasirli amri. Padahal tulisannya berubah nggak? Tulisannya berubah nggak? Nggak kan? Tulisan nggak berubah kan? Terus kenapa mereka berpikir seperti itu? Allahu a'lam bishawab. Atau misalnya gini, qalu bal lam takunu, bal lam takunu. Harus begitu tuh. Bal lam takunu, bal lam takunu. Karena kalau kita bacanya bal lam takunu, kata mereka rosmnya jadi begini. Masuk gak logikanya? Malah lucu kan? Malah lucu. Dan seterusnya. Ya, ya raunahum. Jangan dibaca ya raunahum, kata mereka gitu. Karena kalau antum bacanya ya raunahum, rasanya jadi seperti ini. Bukan begini, kata mereka begitu. Ini dipaksakan. Padahal rasul kan nggak berubah. Dan maksud, kalau kita gali lagi sebetulnya makna wa kana lirasmi ihtimalan yahwi itu bukan begini maknanya. Para ulama nggak pernah membahas ini. Ini hanya ijtihadnya mereka. Saya nggak enak ngomong karangannya mereka, ijtihadnya mereka. Ya kita ngarang dari mana ini? Nggak ada. Asal usulnya nggak ada. Berikutnya dari sanad. Mereka bilang Qur'anan Arabian ghairu dhi'i wajil la'allahum yattaqun. Jadi yang namanya dari bahasa Arab gitu. Dari yang namanya Al-Qur'an harus dibaca dengan bahasa Arab. Jadi kalau misalnya antum baca nggak sesuai dengan bahasa Arab, bahasa siapa? Bahasa Arab versi mereka. Bukan bahasa Arab versi Arab. Jadi kalau antum misalnya baca tadi fasaqo dibaca fasaqo, antum itu sedang membengkokkan Al-Qur'an. Kan ngeri ya kalau misalnya orang awam benar begitu kan. Iya. Kalimat ini nggak begitu. Kalimat ini itu maksudnya antum jangan sampai mengubah struktur gramatika. Mengubah huruf, mengubah harokat. Bukan masalah numbering. Begitu. Jadi sanad yang sahih kata mereka harus sesuai dengan kaidah ini. Sanadnya dari mana? Gak ada. Sanad dari mana? Tidak ada. Ini dalil pertama mereka. Bantahannya mudah sekali. Dalil kedua. Nah, kata mereka katanya, bahwa masalah husnul ada yang benar versi mereka itu bagian dari mengamalkan kitab Allah. Apa di sini? Haqqot tilawat. Inilah haqqot tilawati. Iya benar mereka bilang begitu. Jadi cara baca seperti inilah haqqot tilawati. Begitu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Padahal kalau kita kaji haqqot tilawati apakah maksudnya seperti itu? Jawabannya tidak. Kita bisa buka tafsir, enggak ada satu ulama pun yang bilang harus nabar dengan benar, enggak ada. Sehingga dibantah. Kita bantah, mudah. Terus mereka bilang, ada kok istilah husnul ada. Siapa yang bilang? Al-Imam Al-Haqqani yang tadi. Tuh, ada kan katanya. Asin ada ahu. Husnil ada. Perhatikan katanya. Kita sudah bahas. Apa maknanya? Maknanya bukan masalah intonasi dan nabar. Maknanya adalah tajwid. Bahkan kalau mereka misalnya mengatakan kita harus husnul ada itu memperhatikan intonasi. Kenyataannya di kitab ini nggak ada bahasan itu. Di kitab ini nggak ada bahasan. Bab itu nggak ada. Terus mereka juga bilang, sinil harfa la tukhrijuhu an haddi waznihi. Timbanglah setiap huruf dengan benar. Jangan sampai keliru timbangannya. Padahal kalau kita lihat syarahnya nggak begitu.
Ternyata ketika kita lihat syarahnya para ulama nggak ngomongin nabar, tapi ngomongin apa? Ngomongin hukum yang harus seimbang. Takaran tafkhim, takaran tarqiq, bukan masalah nabar. Demikian pula yang lain. Intinya mereka pakai dalil umum untuk membenarkan kaidah mereka. Begitu. Begitu juga mereka memberikan peringatan dari kitab At-Tanbih ala Lahnil Jali wa Lahnil Khafi. Nah, padahal di kitab itu nggak ngomongin nabar. Di kitab itu lagi ngomongin isba'. Misal, la syiyata fiha. Jangan dibaca la syiyata fiha. Ada hubungan sama nabar nggak? Nggak ada. Maksudnya jangan kepanjangan. Wadiyatum wadiyatum masallamah. Maka di sini jangan dibaca wadiyah. Wadiyah. Atau misalnya di sini hamiyah. Jangan dibaca hamiyah. Jangan dibaca begitu. Nggak ada kaitan sama nabar. Ini isba'. Ini babnya ikhtilas dan isba'. Kan bab nabar. Lagi-lagi mereka pakai dalil yang memaksakan. Ini PowerPoint mereka ya. PowerPoint mereka ya. Saya ambil dari PowerPoint. Atau misalnya di sini. Walladhi. Jangan dibaca walladhi. Gitu kan? Qul huwallah. Jangan dibaca qul huwallah. Kalau masalah ini, ya kita juga sepakat. Nggak boleh. Tapi ini namanya bukan bab nabar. Bab apa ini? Bab isba'. Isba' namanya. Isba' itu apa sih? Nambahin panjang hal. Jadi isba' itu nambahin panjang hal. Ada nggak orang yang suka baca begitu? Ada. Contoh. Biasanya kalau orang Indonesia, kalau mau ketemu sukun, atau kalau mau ketemu tasdid. Gimana biasanya? Bismillah. Nah itu nggak boleh. Ya sepakat kalau itu nggak boleh. Tapi kan boleh sama nabar. Bismillahirrahman. Ini dalil bukan dalil nabar. Ini dalil isba'. Begitu. Ada lagi. Dari kitab Al-Mudah fi Tajwid. Abdul Wahab Al-Qurtubi. Coba kita lihat isi kitabnya apa. Ternyata sama. Ini bukan ngomongin nabar, tapi ngomongin ikhtilas dan isba'. La syiyata fiha. Jangan dibaca syiyah. Hamiyah, jangan dibaca hamiyah. Lagi-lagi, bukan dalil nabar. Tapi mereka pakai dalil ini untuk mengajarkan teori-teori nabar tadi. Begitu. Sama. Ini kurang lebih sama. Ya. Jadi jangan sampai kita berlebihan dalam masalah apa? Dalam masalah ikhtilas atau nabar. Nah, dalil yang mereka gunakan, dalil lain yang mereka gunakan selain kutipan-kutipan yang ya sebetulnya nggak nyambung-nyambung amat ini, nah ini dalil yang mereka gunakan bahasa Inggris. Ini asli dari PowerPoint mereka. Lihat katanya bahasa Inggris kalau misalnya kita nabarnya di C, maka beda artinya dengan nabar yang di O. Ya terserah bahasa Inggris bukan bahasa Arab. Kan gitu sederhana ya. Bantahan ini mudah salah. Tapi mereka pakai dalil ini untuk membenarkan nabar versi mereka. Bahkan mereka mengatakan dalam setiap agama ada nabar. Ada kata-kata tertentu. Padahal bahasa Indonesia nggak ada. Dalam bahasa Indonesia nggak ada nabar. Nah, seperti ini contohnya. Bisa dengan bisa sama aja. Ternyata yang benar tidak setiap bahasa mesti pakai nabar untuk membedakan kata. Tidak. Bahasa Arab nggak. Dalil Ibnu Jazari sebenarnya sudah cukup ya. Wa yuqrafu aktsaruhu bisibaqi wasyak itu ya kalau kita mau jujur udah lebih dari cukup sebetulnya. Begitu. Ini lucu. Jadi ketika antum buka YouTube ya, daurah nabar bila ada. Ya mereka jelasin ini. Mereka jelasin ini. Begitu. Apa kesimpulannya? Maka saya mengutip dari pernyataan Dr. Rawad Ibni Ahmad Badr. Cuma beliau agak keras. Beliau bilang wajib meninggalkan kaidah-kaidah nabar yang tadi. Beliau begitu. Ya, beliau menyatakan wajib meninggalkan. Apa alasannya? Yang pertama, nggak ada riwayatnya, nggak ada di riwayat, nggak ada di kitab, nggak ada di kitab. Kalau misalnya tadi kan ada yang bilang, atau tadi mereka bilang, yang namanya nabar ini kalau keliru bisa lahan jali gitu kan ya. Kalau ini lahan jali, masa sih Ibnu Jazari nggak nyebut sama sekali?
Jangankan yang lahan jali, yang lahan khafi aja disebut Sayyidul Jazari. Masalah peringatan, ya, Qaraqan mustafilan min ahrufi wa hadirun tafkhim wa nafdal itu lahan jali lahan khafi. Kebanyakan lahan khafi kan, yang lahan khafi aja disebutin, apalagi yang lahan jali. Kan aneh kalau misalnya lahan jali tapi nggak disebut para ulama. Berarti nggak ada kaidah seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, kata beliau, kaidah ini berasal dari was-was. Bisikan setan katanya, was-was setan. Yang menimpa sebagian orang sehingga di kepalanya itu ada makna yang nggak diinginkan Al-Quran. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian mereka sibuk mempelajari hal ini, tapi lupa tadabbur. Kan capek mempelajari hal ini. Dan kata-kata yang dinaburnya itu banyak sekali. Ratusan. Bahkan nanti kita bisa lihat ya. Contoh-contoh kata dan kaidahnya harus seperti apa itu. Banyak sekali. Begitu. Yang ketiga, kata Syaiman Suwaid. Syaiman Suwaid cerita, sebetulnya dulu itu cuma 3 kata katanya. Awal-awalnya tuh nih. Gerakan ini cuma 3 kata. Fakosat, aulalaha, sama fasaqallahuma. Ternyata makin lama, makin nambah katanya ini. Yang harus benar-benarnya ini. Awalnya cuma 3 kata. Fakosat, aulaha, dan fasaqallah. Akhirnya nambah lagi sampai bikin kitab masalah naber itu. Begitu. Dalam bahasa Arab, pembeda makna pada sebuah kata adalah konteks bukan naber seperti yang tadi telah dibahas. Kemudian mengandung takalluf yang tercela. Takalluf itu berlebihan, apa ya? Melampaui batas dalam memberikan beban pada diri. Itu takalluf namanya. Karena sesungguhnya makna yang menyimpang ini nggak akan muncul kecuali mereka terkena was-was kata beliau. Karena orang yang paham bahasa Arab pasti bakal melihat konteks. Terus ada yang bilang, iya kan yang paham bahasa Arab gampang lihat konteks. Tapi yang nggak paham bahasa Arab gimana? Apalagi orang yang nggak paham bahasa Arab, mau pakai nabar nggak pakai nabar juga nggak ada makna apa di kepalanya kan? Terus apa pentingnya belajar nabar? Iya enggak? Iya kan? Orang yang nggak paham bahasa Arab nih, mau pakai nabar nggak pakai nabar di kepalanya apa isinya? Ya nggak ada makna. Sama aja, jadi nggak penting. Buat orang bahasa Arab nggak penting, kan orang bahasa Arab paham maknanya. Buat orang yang nggak bahasa Arab nggak penting juga karena nggak ada makna apa-apa. Jadi nggak ada faidahnya kata beliau belajar ini. Kalau mau belajar itu belajarnya maknanya, jangan belajar kaidah nabernya. Memang takalufnya kayak gimana sih? Ini contoh, kesimpulan pembelajaran mereka itu begini. Nah, nanti itu kita bisa melihat katanya bahwa kata-kata di dalam Al-Quran ada yang bentuknya fa'il, maksudnya apa? Harokat sukun. Ada yang bentuknya fa'lun, apa itu? Sukun, harokat sukun. Ada yang fa'ilun, harokat sukun. Ada yang mafa'ilun, harokat sukun. Ada yang terus begitu. Nah, nanti yang harokat sukun, ada yang nabarnya di awal, ada yang nabarnya di tengah. Tergantung huruf pertamanya apa, kayak gitu. Pusing atau begitu? Oh, pusing sekali. Makanya tadi saya bilang, jangankan orang yang nggak bisa bahasa Arab, orang yang bisa bahasa Arab aja pusing. Fa'lun, berarti di sini ada harokat sukun. Nanti dilihat nabernya itu di yang pertama atau di yang ketiga. Tergantung katanya hurufnya seperti apa. Kebayang ini belajarnya kayak gimana? Nanti beda lagi tuh. Kalau harokat sukun, maka ada 3 jenis. Ada yang naber di pertama, naber di kedua, naber di ketiga. Tergantung kata-katanya. Banyak. Saya banyak sekali. Bayang nggak? Dan ini nanti tiap pertemuan latihan. Banyak yang gagal. Padahal yang ikut orang Mesir, orang Aljazair yang ikut. Karena mereka bingung ini namanya di mana. Banyak yang gagal. Ya latihan tiap orang satu banyak yang gagal. Gitu. Jadi mereka ikut daurahnya pun banyak yang gagal. Bukan di sini nomornya harusnya di sini karena ini. Masya Allah. Nanti Anda mesti malah rekaman daurahnya. Ada di YouTube rekaman daurahnya. Tapi bahasa Arab semuanya. Masya Allah. Begitu. Bahkan kemudian ada lagi masalah apa? Masalah fi'il. Nah ini gitu. Jadi kalau misalnya, jadi kan dalam bahasa itu ada yang 1 kata. Maka ini an, min, lam di number di awalnya. Terus ada yang katanya pendek. Nah kalau kata-kata pendek seperti ini berarti di awal. Ya, numbernya di huruf-huruf awal. Terus kemudian kalau misalnya dia eh, apa nih agak panjang maka numbernya di akhir. Kalau yang untuk jamak muzakkar salim, mamnuun, maghdubin,
baqin. Tapi kalau misalnya dia seperti ini di awal shaim, misalnya begitu. Begitu. Pusing nggak? Pusing. Maka mereka mengilustrasikan seperti ini katanya. Nah, itu yang merah-merah itu yang dinaber. Jadi kalau kalimat yang seperti ini nabernya di sini, jadi kan nabernya di sini, lurus nabernya di sini. Jadi nanti ngikutin pola ini. Dari nabernya di sini, dari sun nabernya di sini, yang pola gini nabernya di sini. Terus begitu. Pusing. Jadi kita kalau pas baca Al-Quran pasti mikirin kan, nabernya di mana, nabernya di mana, nabernya di mana, nabernya di mana. Tiap kata begitu. Masya Allah. Betapa melelahkannya kita. Betapa melelahkannya kita. Kalau misalnya kita seperti ini. Makanya ya ini harus kita kembalikan. Jadi istilah husnul ada ini harus kita kembalikan ke tempatnya. Hakikat husnul ada ini harus kita kembalikan. Jangan ngebahas ini gitu. Karena sekarang orang-orang ketika mendengar istilah husnul ada yang dibahas ini, dibahas nabur-nabur ini yang dibahas. Padahal nggak ada kaitan dengan kesempurnaan bacaan Al-Quran. Begitu. Kemudian saya juga kutip perkataan dokter yang lain, Dokter Muad Sofat. Beliau istilahkan ini ada usorfi. Jadi istilah naber-naber ini kata beliau namanya ada usorfi karena berkaitan dengan perubahan kata sorof. Jadi disebutnya ada usorfi, mengamalkan perubahan-perubahan kata beliau. Kata beliau, masalah ini beda sama masalah ikhlas dan isbah. Jadi jangan disatukan. Mereka kan tadi pakai dalilnya ikhlas dan isbah, padahal nggak ada hubungan. Yang kedua, cuma beliau memang bilang bahwa orang yang mengatakan masalah ini murni khayali was-was kurang tepat juga kata beliau. Kenapa? Karena kadang ada sebagian tempat yang butuh perhatian khusus. Begitu kata beliau. Cuma berlebihan atau terlalu memperhatikan secara berlebihan juga nggak tepat. Kenapa? Karena kita nggak mesti harus pakai naber gitu untuk membedakan makna. Karena akal kita sudah bisa melihat konteks kalau kita paham bahasa Arab. Dan beliau mengatakan masalah ini bukan hak atau batil atau benar atau salah. Jadi yang ingin mengamalkan silakan. Kalau memang tidak berlebihan, tidak takaluf, yang meninggalkannya nggak masalah. Begitu. Ini versi kesimpulan beliau, Dr. Muad Sofat. Intinya bahwa para ulama terdahulu sepakat hakikat husnul ada adalah ketepatan dalam mengamalkan huruf dan harakat. Maka ketika kita ingin mencapai husnul ada, pelajarilah tajwid dari makhrajnya, dari sifatnya. Kan beliau tadi mengatakan itu wajibun alaihi muhattam qabla syuru'i awalan ayya'lamu makhrijal hurufi was sifati yalfizu bi afsahi lughati muharrir tajwid wal mawaqif mu'alladi rusima fil masahif min kulli maqtu'in wa masulin biha wa ta'in salam takun tuktab biha. Kata Ibnu Jazari, pembaca Al-Qur'an itu wajib memahami makhraj, sifat, tajwid, qasam, udah gitu, mana nak berganda. Gak ada masalah. Itulah husnul ada. Begitu. Karena itu, apabila kita ingin mencapai hal tersebut, maka fokuslah pada ketentuan makhraj, sifat, dan kesempurnaan harokat setiap huruf. Baik ketika mereka sendirian maupun ketika mereka berada pada sebuah tempat. Ketika kita sudah memahami hal ini, terus kalau pengen naik level, bagaimana caranya? Tadabbur, nggak perlu mikirin number. Tadabbur. Gimana caranya supaya bisa tadabbur? Paham makna yang dibaca. Itu sebetulnya lebih penting. Karena kalau kita paham makna yang dibaca, intonasi pasti ngikutin. Masalah intonasi pasti ngikutin kan? Karena kita paham maknanya. Lagi nanya pasti nanya ada ayat-ayat ada pasti sedih, ada ayat-ayat rahmat pasti semangat gitu kan? Ayatnya bercerita tentang surga, pasti kita ada rasa harap di sana kan ngebaca Al-Qur'annya. Begitu. Kenapa kita baca Al-Qur'an datar-datar aja? Karena kita nggak paham. Begitu. Jadi kalau misalnya kita ingin ya menguatkan tadabbur dengan apa istilahnya, dengan irama katakan seperti itu atau intonasi, ya caranya bukan belajar kaidah naber, caranya belajar kaidah-kaidah tafsir, caranya belajar tadabbur Al-Qur'an seperti itu. Maka kesimpulan akhirnya adalah untuk level pertama kita dalam mencapai husnul ada, belajar tajwid yang tepat, makhraj, sifat. Kalau ingin naik level, apa yang mesti dilakukan? Pelajari tafsir Al-Qur'an agar kita bisa mentadaburi Al-Quran dengan sempurna. Allah Ta'ala a'lam. Demikian mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan,
atau ingin didiskusikan di persim. Kan sini. Dan ini juga jadi pengantar. Nah, terus nanti pas tahsin belajarnya apa? Berarti belajarnya apa? Makhraj, sifat, dan memperbanyak latihan satu demi satu. Latihan apa? Latihan huruf per hurufnya. Latihan huruf per hurufnya. Ya, nanti jadi belajar latihan huruf per huruf. Insya Allah. Makanya, kalau ambilin. Nih, apa, jilid satu. Belum pada tahu kan? Belum peserta belum pada tahu ya? Isinya. Si buku jilid satu. Oh, udah pada punya. Udah dapat semuanya. Udah dapat semuanya. Alhamdulillah. Tadi udah bagiin. Atau kapan bagi ini? Sebelumnya. Oh, langsung. Udah dikirim maksudnya. Oh, nah iya. Udah ada di situ. Nah iya. Jadi, suka ada yang nanya, ini bahasannya apa dalamnya? Ini gak ada bahasan. Latihan. Ya. Tuh, kayak Iqra. Apakah sama dengan Iqra? Ya, ada samanya, ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya kita ambil huruf-huruf yang menurut pengalaman kami, susunannya ini lebih mudah dalam, atau lebih, apa ya, lebih mempercepat latihan huruf. Begitu. Yang mirip Iqra. Cuma kita gabung ini dari Iqra, dari mana digabung. Begitu, ya. Kalau Iqra kan 6 jilid, kita rencananya 3 jilid. Ini jilid yang pertama. Jilid yang pertama. Alhamdulillah. Begitu. Ada teorinya, ada tapi sedikit. Misalnya begini, nanti dikasih tahu masalah makhraj. Karena harus tahu juga huruf yang benar seperti apa yang digambar. Ini kalau beli versi posternya ada yang gede nih. Ada versi poster di sini nggak? Versi posternya? Nggak deh. Ada versi posternya ini, lebih besar. Jadi kalau ada yang mau beli, misalnya versi posternya ada. Buat ngajar enak. Ini kan versi posternya ada. Begitu. Ada. Nah, itu versi posternya tuh. Nanti bisa pesan kalau mau. Enak. Jadi semuanya latihan. Semuanya latihan, ada huruf-huruf yang mirip nanti begitu. Jadi ini benar-benar murni latihan. Nah, ini versi posternya kalau ada yang mau semua huruf gitu, buat latihan. Buat ngajar juga cocok. Misalnya yang ngajar di rumah, nah ini buat ininya, buat pegangan ngajarnya. Makhluknya di mana, sifatnya pasti sesuai yang begitu lebih jelas. Bisa dipesan ke admin, insya Allah. Demikian. Jadi ini bukan teori isinya ya, tapi isinya adalah praktek latihan huruf per huruf. Terus yang udah pernah belajar Iqra, udah tamat Iqra, bahkan mungkin udah jadi pengajar, tetap belajar ini enggak? Jawabannya tetap minimal untuk mengetahui metode pembelajaran. Karena targetnya nanti selesai jadi pengajar. Targetnya begitu. Berarti kalau udah jago, cepat insya Allah, cepat ya, lewat-lewat aja berarti kalau udah jago banget. Begitu. Jadi suka ada yang nanya kan, Ustaz, pembelajaran berapa lama? Tergantung. Kalau udah jago, sehari pertama selesai udah, itu masuk bisa jadi. Iya, bisa jadi begitu. Oh ternyata bacaan udah bagus semua, cara ngajarnya udah bagus juga, udah connect juga langsung nih. Ya udah, berarti berikutnya langsung apa? Ya udah selesai langsung, berarti langsung setoran baca Al-Quran. Begitu, seperti itu. Apakah ada matan yang harus dihafal? Nggak ada. Program ini buat pemula sebetulnya, buat orang yang ingin belajar huruf target awalnya. Ternyata yang daftar bukan pemula. Yang daftar kayaknya malah pengajar deh daftarnya emang ya. Luar biasa, pemulanya malah jarang. Jadi ini targetnya bukan buat tingkat menengah ke atas. Target sebenarnya program ini. Jadi target buat yang benar-benar ingin memperbaiki huruf demi huruf. Yang mungkin pernah belajar Iqra waktu kecil terus lupa gitu kan. Ingin menyempurnakan itu targetnya. Jadi nggak ada banyak teori. Kalau yang teori bisa diikuti daurah yang lain. Program yang lain ada daurah Tuhfatul Atfal, Mabadi Ilmu Tajwid, atau yang sedang berjalan Khataniyah, Sakhawiyah, dan lain sebagainya. Begitu. Ada lagi tanyakan? Yang di sini udah jelas soal pembelajaran, gambaran pembelajarannya ya. Minasad. Hmm. Terus mau offline? Bisa. Tinggal konfirmasi aja ke adminnya. Bisa ya. Saya pengennya offline, silahkan. Berarti di sini tempatnya. Udah tahu tempatnya. Jauh nggak satu rumahnya? Oh, lumayan, jauh lumayan. Berapa jam? Setengah jam lebih kan? Apalagi Sawangan itu macet kan biasa. Tapi kalau sanggup ya nggak apa-apa. Alhamdulillah gitu ya. Atau lebih jauh ya? Parung juga itu ya? Sama, dekat warungnya? Oh beda. Parung soalnya parung sana, parung sini kan?
Artinya Parung kan udah perbatasan gitu, perbatasan mau ke Bogor kan lumayan gitu. Seperti itu. Kalau memang sanggup ke sini silakan. Nanti ada beberapa tempat yang bisa digunakan. Kalau pengen adem-ademan di luar bisa di pendopo, bisa di sini. Terus kalau akhwat mungkin bisa di atas. Ada ruangan juga, musola, begitu. Dalam satu waktu bisa satu, dua, tiga, empat kelas berarti. Dalam satu waktu bisa empat kelas. Kalau waktunya beda-beda, tinggal pilih aja ruangan yang enak. Kalau pengen ada AC-nya di musola, gitu kan. Di musola ada AC-nya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Cukup? Insyaallah. Alhamdulillah kalau memang tidak ditanyakan. Di YouTube ada yang nanya-nanya? Nggak ada yang gimana ya? Nggak ada ya? Alhamdulillah bilang kalau demikian mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa kami ulangi ketika kita mendengar istilah husnul adab, tahsinul Quran atau misalnya tahsinul ada fit tilawah dan hal-hal yang semisal dengannya, makna hakikat yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya adalah artinya membaca Al-Quran dengan tajwid. Itu yang dipahami oleh para ulama, baik itu zaman dulu maupun zaman sekarang. Adapun persoalan nabar dan lain sebagainya itu adalah, ya kita katakanlah itu ijtihad sebagian ulama zaman sekarang, yang pada sebagian keadaan mungkin bisa kita amalkan, tapi pada keadaan yang lain tidak perlu terlalu memperhatikan karena bukan bagian dari tajwid itu sendiri. Allahu taala alam. Saya cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Faqul qouli hadza wa astaghfirullah li lakum. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live juga yang dari Zoom ya langsung. Barakallahu.